Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Sebelum kita melangkah kepada bagian yang kedua daripada pengorbanan, bukan mengorbankan tapi akan terkorban, akan menjadi mangsa korban. Jadi kalau yang pertama berkorban dengan mengorbankan sesuatu, sementara bagian yang kedua berkorban dengan dikorbankan oleh yang tidak ada hubungan nasab dan darah dengan mereka. Sebelum kita melangkah ke situ, kita simpulkan yang pertama, kita mungkin tidak boleh berbuat apa-apa, bukan tanah berkorban, bukan kita tanah untuk mencapai satu target yang kita harapkan, bukan kita tidak mau memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang ramai, bukannya dengan kita tidak mau untuk mendapatkan yang terbaik, tapi kemampuan kita sudah tidak menunjang. Jadi nampak ada mana? Yang pada saat sudah stroke, yang pada saat suara serak, yang pada saat sudah sakit, yang pada saat sudah tidak melihat, spek mata tebal dah, kacanya tebal dan cerbennya tebal sungguh, itu pun masih nampak kelihatan kecil lagi tulisan. Nampak dulu mana? Sekarang subhanallah alhamdulillah. Kita aja suara, nak tinggi kah, nak merdu kah, nak laju kah, nak cepat kah, nak pelan kah, itu masih ada dengan kita. Tenaga kita masih menunjang dan juga masih menyokong untuk kita berkorban. Kalau seandainya pada saat kita tidak punya, kalau pada itu dengan kita tidak memilikinya, kalau pada saat kita tidak berkesempatan, kalau pada itu dengan kita tidak berpeluang, kalau pada saat dengan kesehatan tidak menunjang, oke, dengan kita hidup senyap. Kenapa? Sebab kita terpaksa harus pasrah, ridho dengan keadaan dan takdir dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Jadi kalau seumpama kita sekarang, Masya Allah, tabarakallah, makan lalu sedap, nikmat, ada makanan tak malam ni? Nampak ada tuh tenda sudah dibuat, diletakkan di situ tuh. Masya Allah, berarti sehat. Kalau masih sehat, alhamdulillah, tak ada gangguan, tak ada problem, tak ada masalah, tak ada tantangan. Apakah kita terancam dengan musuh? Kita tidak ada musuh. Apakah kita terancam dengan teroris? Alhamdulillah. Apakah dengan kita terancam dengan serangan daripada negara-negara maju? Pun juga tidak ada. Sebagaimana dengan keadaan di Afghanistan, keadaan di Mesir, keadaan di Syria, keadaan di Palestina, kita di sini aman. Kalau sampai tidak berkorban juga, justru mereka kumpulan yang pertama yang akan menjadi musuh kita nanti pada hari kiamat. Kalian kenapa tidak berkorban untuk agama? Kalian kenapa tidak berkorban untuk sunnah? Kalian kenapa tidak berkorban untuk ilmu? Kalian kenapa tidak berkorban demi hak? Kalian kenapa tidak berkorban demi untuk kebenaran? Kalian kenapa tidak berkorban demi untuk mengekalkan agama di atas permukaan bumi Nusantara?
kalau dengan seumpama mereka cabaran demi cabaran, kadang-kadang goncangan dengan gempa buminya, kadang-kadang dengan goncangan dengan terjangan daripada tsunami-nya, kadang-kadang goncangan dan ancaman dengan tentara dan juga dengan serangannya. Tak boleh aman. Masya Allah, tabarakallah, kita ada bukit aman, sehingga kita merasa aman, kadang-kadang merasa risau dan takut juga. Jadi Allah kulihal, kalau seandainya mulut sudah tidak boleh bercakap, tak apa saja. Kalau telinga kita tidak boleh mendengar, tanpa duduk. Kalau ternyata dengan mata tidak melihat, tanpa ya baca. Kalau pada saat dengan kaki tidak boleh dilangkahkan, terpaksa harus diam, tidak boleh kemana-mana. Tapi kaki boleh kita langkahkan, jangan kita manfaatkan. Jangan sampai dengan kita terbawa-bawa nafsu dan keinginan, sehingga kesempatan hidup untuk kita berkorban, untuk kita mencapaikan yang terindah, yang terbaik, yang teristimewa, kekal abadi nanti di sisi Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, jangan sampai peluang kita lengahkan dan kita abaikan begitu saja. Bukan semua orang Allah bagikan kemudahan untuk mendapatkan duit. Bukan semua orang Allah bagikan kemudahan untuk mendapatkan politik. Bukan semua orang Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan jawatan. Bukan semua orang Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan kedudukan. Manfaatkan jawatanmu, kedudukanmu, pangkatmu, duitmu, suaramu, Masya Allah, untuk mendapatkan ridha, restu daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi Tuan Imam rakaat pertama, rakaat kedua baca lagu Syekh Ayub. Itu kan? Itu lagu Syekh Ayub yang macam tu, dengan getaran suara merdu, nyaman, senang, sedap. Masya Allah, tabarakallah. Yang merdu semacam tu. Apakah semua orang punya tenggorokan? Semuanya punya tenggorokan. Tapi sama tak dengan tenggorokan Tuan Imam? Sama agak dengan tenggorokan Siti Nurhaliza? Sama agak dengan tenggorokan dengan Mawi? Tak sama. Nah, kalau macam tu, yang memberikan suara, tenggorokan, lantunan, dan juga dengan retak yang merdu dan indah, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, zaharatinul mu'ayyad bidu. Itu yang itu bukan senang. Coba kita hat naik beda. Allahu Akbar, Allah. Ada tuh getaran yang macam itu tuh, bukan semua orang boleh buat. Allah bagikan kita suara yang merdu. Kemana kemerduan suara kita gunakan? Agar Allah murka? Agar Allah benci? Agar manusia hanyut dan larut? Agar manusia mampu kepayang? Agar manusia lupa akhirat? Agar manusia lupa Allah? Waliyahudillah. Betul? Nikmat bukan untuk semua orang. Kecantikan bukan kepada semua orang. Kemudahan bukan kepada semua orang. Maka pada saat Allah pilih kita, mungkin Allah pilih kita untuk mendapatkan duitnya yang lebih banyak dan mudah. Mungkin Allah pilih kita untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan yang lebih tinggi. Mungkin Allah pilih kita untuk kita mendapatkan kemuliaan yang abadi. Bagaimana kita dapat memanfaatkan anugerah pemberian Allah tadi itu sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan menjadi penunjang kita untuk kita berkorban agar kita sampai pada target dan matlamat yang kita harapkan. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita pengajian di masjid, maka dengan kita diajak makan ke restoran mandi, restoran tayamum, restoran wudu, terserah. Makan nasi mandi, makan nasi tayamum, makan nasi wudu, makan nasi apa saja kita makan. Maka dengan Tuan Haji Syarum atau dengan Haji Dul atau dengan pengurusi masjid, keluarkan duit 100 Rm, 150 Rm, bayar untuk kita makan bersama di situ. Kenapa? Karena kita kenal. Kenapa? Karena sahabat kita. Kenapa? Sebab dia orang yang kita sukai dan juga kita senangi. Kenapa? Karena dia banyak berjasa dengan kita. Kenapa? Karena dia membimbing kita. Kenapa? Karena kita ingin dapat pahala. Kenapa? Agar kita sama-sama dapat memanfaatkan nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak kenal, jarang-jarang ramai orang yang makan di restoran, tapi kita tak bayarkan dia makan. Sama tadi, sama.
Ordernya itu sama dengan kita, makannya pun sama dengan kita. Tapi kenapa setakat yang hak sama kita saja kita bayarkan? Sama-sama beratur, sama-sama terbang ke Arab Saudi. Nih kita belikan tiket, urusan visa semuanya satu package, satu kumpulan. Kita keluar belanja tidak kurang daripada dalam 6.000 7.000 Rm. Yang berangkat bersama kita tidak kurang daripada dalam 10 kali 7 70. Semalam yang dari Sabah memberangkatkan sejumlah tidak kurang daripada dalam 125 orang. Ya, niat Allah yang Maha mengetahui. Tapi yang secara pasti, kenapa kita tidak termasuk? Kenapa bukan kita yang diberangkatkan? Satu, tidak saling kenal mengenal. Yang kedua, dapat apa daripada kita. Yang ketiga, tidak ada hubungan nasab. Yang keempat, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah. Akhirnya dengan kita tidak memberikan santunan, bantuan kepada orang-orang tadi itu, yang walaupun dengan pesawat yang sama, mungkin juga dengan kereta yang sama, bus yang sama, ataupun juga dengan hotel yang sama. Berapa ramai yang duduk di Meridian Hotel, Hilton Hotel, Continental Hotel, hotel. Kita bersakat tuh keluarga kita saja. Ya, jelasannya, jawabannya pasti. Sebab kita tidak ada hubungan apa-apa. Allahu Akbar. Betul? Iya. Jadi kita berkorban tadi itu kenapa? Sebab karena dia anak cucu kita. Sebab karena kita kenal. Sebab karena itu adalah teman baik kita. Sebab itu adalah guru-guru kita. Sebab karena dia banyak bantu kita. Sebab karena dia banyak tolong kita. Itu bahasa kita gunakan. Kembali, kambing, ada hubungan keluarga apa dengan kita? Ayo. Ini hati-hati, berat. Ini ekornya berat. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua yang dikorbankan, kita tadi mengorbankan, tapi yang terkorban kambing, kerbau, lembu. Sekejap lagi sampai kepada 10 hari bulan Dzulhijjah. Labbaik Allahumma labbaik. Begitu lembu mendengar lantunan talbiyah macam tu. Kalau hari lebaran puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ada harapan mereka makan tapai, makan ketupat, makan serunding. Tapi begitu mendengar labbaik Allahumma labbaik, begitu kita akan menjelang hari raya haji, sudah merinding bulu roma mereka, sudah mulai ketakutan, gerisau. Antara pak mertua, mak mertua, mak anjang daripada kalangan kambing, lembu dan onta, semuanya ketakutan. Jadi kalau kambing gunakan bahasa yang tadi itu, kalau sampai manusia tidak berkorban dengan mukadimah lebih daripada setengah jam tadi itu, itulah sah sungguh. Maknanya tidak sehat, maknanya tidak paham, maknanya tidak mengerti. Karena untuk apa dengan kita Allah berikan berbagai fasilitas dan nikmat, dan karena untuk apa dengan Allah hantarkan dunia untuk kita semuanya, kalau sampai tidak mengerti tentang bahasa pengorbanan lebih daripada setengah jam yang kita kongsikan tadi itu. Pada saat kita bukan lagi mengorbankan yang seumpama duit, harta dan kekayaan, tapi sekarang kita kepada mangsa yang dikorbankan. Kereta kita kerjai, rumah kita tempati, pakaian kita pakai. Tadi sebagaimana kita katakan, Allah berikan sesuatunya kepada kita, perlihatkan kita sebagai orang yang bersyukur, perlihatkan kita sebagai orang yang berterima kasih, perlihatkan dengan berbagai nikmat yang Allah berikan, dan kita gunakan terhadap perkara-perkara yang diridai oleh Allah. Menyanyi, menghibur orang ramai, ribuan ramai yang terpesona, ribuan ramai yang tertutup kedua belah telinganya, dengan musiknya terhalang daripada tilawatil Quran, dengan musiknya terhalang daripada munajat di tengah malam, dengan musiknya memberatkan badan kita untuk bangun melaksanakan kewajiban yang diwajibkan. Begitulah seterusnya. Kembali karena teman, karena ada hubungan keluarga, karena ada hubungan bisnis, karena ada urusan ekonomi, karena ada kepentingan apa saja. Jadi kalau kambing mengatakan dengan lembu dan onta, kami secara pasti tidak ada hubungan darah dengan kalian, kami secara pasti tidak ada hubungan keluarga dengan kalian, kami secara pasti tidak sama dengan bangsa kalian. Kalian bangsa manusia, nama kalian manusia, kami hewan ternak, nama kami kambing, lembu, kerbau dan sapi atau lembu.
itu nama-nama kami. Tapi kenapa kalian korbankan? Kenapa kalian sembelih? Kenapa kalian siang? Kenapa kalian makan? Kenapa kalian buat nasi ayam? Kenapa kalian buat nasi kerabu, dagang, biryani, mandi, malam ini makan nasi apa? Nasi goreng kampung. Coba, nasi goreng kampung. 3 yang korban. Nasi korban, goreng dengan api dan panas. Kampung itu dengan resipi dengan bumbu atau dengan apa sebut resipi? Nah, dengan resipinya 3. Masya Allah, tabarakallah. Jadi daripada mereka tadi itu hubungan darah tidak ada, keluarga pun juga tidak ada, kenal pun juga tidak. Pernahkah dengan kita ber-SMS dengan mereka? Bing, coba nomor emailnya. Entah ada Facebook, ada handset, tak pernah. Bukan lembaran sejarah. Sejak munculnya handphone, iPad, Nokia, Samsung, Galaxy dan lain sebagainya, belum pernah kita berkomunikasi dan berkenalan dengan kambing, dengan lembu. Tapi kenapa mereka yang menjadi mangsa, dan kenapa mereka yang kita sembelih, dan kenapa mereka yang dimakan? Jadi kata kambing, kalau kalian tidak taat dengan Allah, aku komplain. Aku tidak nak bersyubhat dengan kemaksiatanmu. Aku tak nak bersyubhat dengan kemungkaranmu. Aku tak nak bersyubhat dengan kesyiahan, kelasakan dan keterlaluanmu. Itu orang-orang yang dicipta. Kami saja mendambakan diri ingin mendapatkan kehormatan disembelih oleh mereka. Yang pada saat Nabi kita membawa 100 ekor onta pada hari yang ke-10, tepatnya pada tahun ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, tahun yang ke-10, di saat Nabi kita melaksanakan hajatul wada, onta-onta tadi itu berebut ingin mendapatkan kehormatan awal, disembelih oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya aku boleh bagi tenaga kepada baginda, supaya aku boleh bagi kesehatan kepada baginda, supaya aku boleh bagi kekuatan kepada baginda. Nanti Nabi kita ceramah, Nabi kita khutbah, Nabi kita berfatwa, Nabi kita bertindak, Nabi kita mengatur, Nabi kita bertahajud, Nabi kita beribadah. Qama minal laili hatta tawarrama qadamahu. Nabi kita bangkit di waktu malam sampai bengkak kedua belah kaki. Seronok mereka. Kita kata nasi, kita kata ayam, kita kata ikan, kita kata tamar, kita kata zabib, yang memberikan tenaga dan kekuatan kepada mereka. Tapi untuk ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, matlabatnya jelas. Coba dengan kalian, mereka khitab kepada manusia-manusia yang mabuk kepayang dengan wanitanya, dengan harta dan tahtanya, dengan jawatan dan kedudukannya. Habis waktu mereka dengan musik, habis waktu mereka dengan sukan. Kami ini berarti bersubuhat dengan perkara yang tidak diridhoi dan juga tidak direstui oleh Allah Jalla wa'ala. Kita tanya pertanyaan yang terakhir, setelah kambing meluahkan perasaan, tidak ada hubungan darah langsung, tidak ada hubungan nasab dengan manusia, tapi justru mereka yang dipilih dan yang disembelih dan yang dikorbankan untuk kepentingan siapa pula, kata mereka, untuk kepentingan mereka pula nanti pada hari kiamat, agar dia dapat pahala, agar dia mendapatkan ridho, agar dia mendapatkan rahmat, agar dia mendapatkan kebaikan. Nabi kita bersabda, tidak ada amalan yang kita laksanakan pada 4 hari lebaran, hari ke-10, 11, 12 dan 13, daripada al-ajju was-sajju, daripada lantunan talbiyah dan juga dengan darah korban yang kita alirkan. Amalan yang paling afdal, yang paling tidak, tiap satu keluarga satu orang yang berkorban saja, bukan dikorbankan. Kalau seandainya satu orang dikorbankan, seperti pada saat Nabiullah Ismail dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim, kalau seandainya secara pasti dengan kita, takkan Allah gantikan dengan kibash. Agak-agak dalam berapa ramai yang mampu dan sanggup berkorban untuk menyembelih anak kesayangannya. Tapi anak kesayangan, anak yang salah satunya yang mana saja, yang paling rasa sekalipun, comil tidak, cantik tidak, hitam gelap lagi. Ya Allah ya Rahmat,
kira-kira berkenan tak untuk kita? Anak kita maje, ini di dalam perut kita nih, bukan perut suami, tidak perut istri, selama 9 bulan 9 hari duduk di situ dengan mengidamnya. Yang pertama, semakin sehari semakin besar, semakin sehari semakin berat, semakin sehari semakin menyusahkan pergerakan kita. Saya tak pernah merasakan, cuma tahu ceritanya saja. Katanya pada hari-hari terakhir tuh yang paling masalah kan orang pada masa hamil besar itu sering buang air kecil, sering. Yang jadi problem belum buah lagi, terhalang dengan kepala janin, akhirnya tersekat air tadi itu. Makanya perempuan pada masa hamil besar sering buang air. Kenapa? Karena buang air jarang-jarang, puas habis. Kadang-kadang perut bertambah ke sini, betul kan? Kadang-kadang perut bertambah ke situ. Memang dibekal pemain tinju nanti setelah dia dilahirkan, main bola sepak di dalam perut maknya dia. Itu bukan setakat pada tuh hamilnya, pada tuh melahirkan pun juga masalah antara hidup dengan mati, bersimbah darah. Ya Allah, bukan setakat itu saja, kena belah pula dan membelahnya lambat sekali. Kambing lahir hari itu juga boleh berjalan. Anak kita lahir setelah 1 tahun 6 bulan baru tumbuh gigi. 1 tahun boleh berjalan, setelah 2 tahun boleh bercakap. Kambing sejak daripada kecil boleh berkomunikasi dengan orang tuanya. Hari dilahirkan lembu, pertama kali jatuh, berdiri lagi jatuh, 3 kali jatuh, 4 kali berjaya. Masalah sudah boleh makan rumput dengan orang tuanya, yang walaupun sambil menyusu juga kadang-kadang. Masalah tabarakallah, dibelah lagi, dibesarkan lagi, dididik lagi. Masya Allah tabarakallah. Itu diantara daripada pengorbanan yang kita lakukan. Tapi demi untuk masa depan, yang pertama, demi untuk kebahagiaan yang abadi yang kedua, sehingga dengan kita mampu untuk berkorban dan juga untuk melakukan semuanya. Tapi kalau kita kembali kepada hari raya korban, dengan hewan korban yang kita korbankan, satu, tidak ada hubungan keluarga. Yang kedua, untuk kepentingan orang lain, dalam waktu yang sama mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu terakhirnya. Dapat apa kambing? Sudah disembelih? Naik pangkat jadi Brigadier Jenderal. Alhamdulillah, maklumnya, paksunya, panjangnya dapat kehormatan daripada yang di Pertuan Agung. Masalah tabarakallah, karena berjaya, anak-anaknya dikorbankan pada hari raya korban, ada 10 daripada anak cucu yang dikorbankan. Maka dengan bapak kambing dengan mak kambing tadi itu mendapatkan gelar Tan Sri dan Datin. Tak ada keuntungan sedikit pun. Pikir, renung sejenak. Kalau sampai manusia sudah seperti itu, mengorbankan, memanfaatkan, menggunakan, jangan sampai kita tidak patuh, jangan sampai kita tidak berkorban, jangan sampai kita tidak taat, jangan sampai kita tidak paham, jangan sampai kita tidak mengerti, jangan sampai nanti kita dikejutkan dengan kematian, jangan sampai nanti dengan seseorang menjerit-jerit minta dihantar kembali ke dunia untuk mengambil peluang dan kesempatan waktu, sebab yang diidam-idamkan ternyata tidak terjangkau dan juga tidak tercapai. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Ada identiti atau tidak, ada dokumen atau tidak, ada permit atau tidak, Allah bagikan wewenang kepada kita semuanya. Coba kalau manusia sekarang pendatang haram jadi sasaran, ditangkap, operasi di sana sini, malam-malam blok di sana sini. Tadi malam tuh Ci, ke Bukit Sentosa, tengah malam dah, dekat-dekat pukul 12 dah. Siapa yang nak dicari? Cari juga. Allah tak masuk. Yang walaupun dia tak ada permit boleh bernapas, yang walaupun dia tak ada permit jantungnya tetap berdenyut, yang walaupun dia tidak ada izin tetap dia leluasa untuk hidup di permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Kalau macam tu, jangan sampai peluang yang Allah bagikan tidak termanfaatkan dengan baik. Pengorbananku hari ini, apa tadi? Pengorbanan hari ini, pengorbananku kali ini, jangan kali ini aja, selama-lamanya. Kali ini itu setakat ininya,
ciptakan sekarang aja untuk selama-lamanya, untuk mendapatkan ridho. Pengorbanan yang seperti apapun giginya, kalau sampai kita menjadi mangsa korban dengan berjuang di jalan Allah pun tetap karena ada suatu kepentingan dan juga suatu matlamat dan target yang kita inginkan agar kita mendapatkan tempat yang abadi dan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bagikan waktu dalam 15 menit minimal. Dalam 15 menit kalau ada sembarang soalan atau pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Ya, silakan.